Hari ini sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon. Sidang dimulai sekitar jam 9 pagi tadi dan menghadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau jadi memang dalam hukum acara pidana Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP itu salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah. Saya tidak menyatakan perdebatan. Dan kita akan menuju ke Amrina Rida yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi terkini dari jalannya sidang pra-peradilan Roy Suryo. Selamat siang Amrina. Amrina, apa yang bisa disimpulkan dari sidang hari ini? Iya, Zila dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini kembali dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana untuk sidang lanjutan pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Tadi dimulai sekira pada pukul 9 pagi, lalu selesai sekira pada pukul 10.20. Agenda pada sidang lanjutan hari ini adalah mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon. Dalam hal ini termohon adalah dari pihak Polda Metro Jaya. Dan untuk ahli yang dihadirkan tadi adalah Dr. Henry Jayadi selaku akademisi dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia. Kalau kita mendengarkan dari pendapat dan juga keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya, tadi ahli menyampaikan pendapatnya atas gugatan pra-peradilan Roy Suryo jilid ketiga ini, yang mana tuntutannya adalah dari pihak Roy Suryo meminta ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya. Terdapat sejumlah poin-poin memang yang disampaikan oleh ahli tadi, di mana tadi ahli berpendapat bahwa dalam gugatan pra-peradilan ini yang mana fokusnya adalah untuk menggugat ataupun juga menuntut ganti rugi, ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh seseorang selama status tersangkanya masih melekat. Meski dalam sidang pra-peradilan jilid pertama ini tindakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo ini telah dinyatakan tidak sah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu untuk poin yang selanjutnya dari ahli ini pun juga menyampaikan bahwa dalam tuntutan ganti rugi ini sebenarnya terdapat komponen-komponen ganti rugi yang tidak dapat dimasukkan, yang mana dalam hal ini ataupun juga dalam tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo dari pihak ahli ini menyebut bahwa ganti rugi untuk biaya advokat ataupun juga kuasa hukum ini seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen tuntutan ganti rugi karena termasuk biaya private oleh tersangka. Hal ini sesuai pada putusan MK nomor 77 tahun 2020. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh ahli tadi ahli menyampaikan bahwa seharusnya gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang mana pada hal ini tuntutan dari Roy Suryo adalah menuntut ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya, ini menurut ahli tidak dapat dilakukan ataupun juga tidak tepat karena hingga saat ini status Roy Suryo ini masih sebagai tersangka. Dan Zila, kalau kita kilas balik sedikit begitu ya, bahwa ini adalah gugatan
gugatan pra-peradilan ketiga yang mana fokusnya pada gugatan pra-peradilan ini dari pihak Roy Suryo ini menuntut ganti kerugian dengan total sebesar 206 juta atas tindakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya pada Juni 2026 lalu. Dari total 206 juta ini secara rinci dari pihak Roy Suryo menyebutkan bahwa ganti rugi secara material menuntut kurang lebih sebanyak 106 juta rupiah dan juga ganti rugi secara imaterial yakni hingga 100 juta rupiah. Nah, untuk sidang lanjutan pada hari ini setelah selesai dilakukan Zila dan juga pemirsa, namun untuk sidang selanjutnya masih akan dilakukan esok hari dengan agenda yakni adalah kesimpulan yang akan dilakukan pada pukul 14 ataupun juga 2 siang. Sementara demikian kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Sementara itu, tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya. Dari informasi lainnya, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik, Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik. Terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96. Nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Iya. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025, dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. 2026. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.